Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tentang cara mengisi perencanaan kinerja guru pada pengelolaan kinerja di PMM untuk tahun 2025, yaitu yang terbaru. Di mana sebelumnya, untuk pengelolaan kinerja di PMM ini, dalam 1 tahun itu kita mengisinya 2 kali, yaitu tahap di Januari Juni, kemudian di Juli Desember. Nah, untuk tahun 2025 ini ada perubahan, yaitu kita hanya melakukan pengisian perencanaan kinerja guru di PMM ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu dari Januari sampai Desember. Nah, seperti apa caranya dan bagaimana, di sini saya akan menjelaskannya. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini untuk memulai melakukan pengisian pengelolaan kinerja atau perencanaan kinerja guru pada pengelolaan kinerja di PMM tahun 2025 ini, pastikan teman-teman sebelumnya sudah login ke akun belajar ID-nya masing-masing seperti ini. Kemudian kalau sudah berhasil login ke akun belajar ID-nya, di sini kita di pencarian Google kita ketikkan pencarian dengan kata kunci PMM seperti ini. Kemudian kita enter. Selanjutnya di sini kita klik bagian atas platform Merdeka Mengajar. Di sini kita klik seperti ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini kita pilih yang pengelolaan kinerja. Kita klik seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada informasi penting. Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Nah, jika teman-teman ingin membacanya, silahkan klik selengkapnya seperti itu. Nah, kalau sudah muncul di sini, pastikan di bagian ini kan masih periodenya masih Juli Desember. Kita rubah periodenya menjadi Januari sampai Desember tahun 2025. Cara merubahnya, kita klik bagian nama di sini, di pojok kanan atas kita klik, kemudian kita klik lagi ganti periode seperti ini. Nah, di sini kita pilih periode Januari sampai Desember. Kita klik seperti ini, kemudian kita pilih. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita klik bagian guru, klik sebagai pegawai. Kemudian di sini sudah muncul mulai perencanaan kinerja 1 sampai 31 Januari. Waktunya seperti itu. Kemudian kita klik mulai. Nah, ketika kita klik mulai, pastikan di sini cek data diri Anda. Nama, NIP, pastikan sudah sesuai. Kemudian status kepegawaiannya apa, jabatannya, dan status pendidikan induknya, sekolah induknya seperti itu. Satuan pendidikan induk maksudnya itu dicek apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita lengkapi dulu di sini. Perbaiki jika ada yang salah. Nah, kalau di sini datanya atau profilnya sudah sesuai, tinggal kita klik simpan di sini. Kemudian dicek kembali data diri Anda di sini, pastikan sudah sesuai. Kalau memang sudah benar-benar sesuai, tinggal kita klik bagian data sudah sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya apakah data diri Anda sudah benar? Kita cek lagi di sini. Kalau memang sudah benar, data sudah benar kita klik. Kalau mau dicek ulang, tinggal dicek ulang. Karena di sini sudah benar, saya klik data sudah benar seperti ini. Kemudian selanjutnya akan muncul seperti ini, perencanaan kinerja, yaitu di bagian pertama, di tahapan pertama pelaksanaan tugas pokok 5M. Tugas pokok 5M, guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Nah, di tahun 2025 ini tidak perlu kita mengunggah bukti dukung apapun, tidak seperti di tahun sebelumnya. Kemudian di sini kita baca ada tugas pokok 5M. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran dan yang bermutu untuk semua, dan seterusnya. Kemudian yang ada 5.1, guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini adalah opsional. Jika teman-teman memiliki tugas tambahan, silahkan dipilih di sini. Jika tidak memiliki tugas tambahan, dibiarkan saja. Misalkan di sini saya mempunyai tugas tambahan, tinggal kita klik di sini, pilih apa tugas tambahnya, kita cari.
Di sini saya akan contohkan sebagai wali kelas, kita pilih di sini yang sebagai wali kelas. Bisa dengan tugas tambahan yang lainnya sesuai dengan tugas tambahan teman-teman sekalian. Nah, ini dia hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kita klik karena saya sebagai wali kelas, jadi tugas tambahannya saya pilih yang sebagai wali kelas. Jika ada tugas tambahan lain, teman-teman tinggal klik tambah di sini, kemudian tinggal dipilih tugas tambahannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kan sudah selesai, saya isi di bagian tugas tambahan. Jika teman-teman ingin melanjutkannya nanti, bisa disimpan draft terlebih dahulu. Jika ingin langsung mengerjakan sekarang, tinggal ke praktik kinerja. Kalau simpan draft seperti ini contohnya, saya simpan draft. Nanti misalkan kita buka PMM-nya lagi, kita tinggal klik lanjutkan rencana kinerja Anda. Jadi yang teman-teman kerjakan sebelumnya akan tersimpan. Di sini kan sudah tersimpan. Kemudian tinggal ke praktik kinerja. Di praktik kinerja ini, teman-teman pilih yang berwarna kuning. Di sini rata-rata berwarna kuning. Teman-teman pilih salah satu saja di sini. Kalau berwarna kuning itu menunjukkan bahwa nilainya masih cukup. Ini mengambil dari rapor pendidikan. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan raport pendidikan satuan pendidikan Anda versi terakhir. Nah, ini raport pendidikan di sekolah kami seperti ini, masih banyak yang kuning. Jadi di sini kita pilih yang mana sesuai dengan yang kita inginkan, bebas. Karena di sini masih ada yang kuning semua, jadi kita pilih yang warna kuning saja. Kalau yang warna hijau itu berarti sudah nilainya sudah baik. Nah, di sini saya akan coba memilih yang penerapan disiplin positif. Ini pilih salah satu, kita klik seperti ini, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Selanjutnya di sini kita pilih kompetensinya. Kompetensinya apa yang di sini dipilih, teman-teman silahkan pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan seperti itu. Misalkan di sini saya akan contohkan seperti ini. Di sini saya memilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita pilih simpan, tidak apa-apa. Misalkan kita ingin melanjutkan nanti, atau kita lanjutkan ke praktik ke perilaku kinerja. Maksudnya kita lanjutkan, klik pada ke perilaku kinerja seperti ini. Kemudian di sini kita pilih indikator perwujudan perilaku. Di sini berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih di sini apa yang ingin kita fokuskan di tahun ini. Misalkan memahami kebutuhan peserta didik, yang nomor 2 ataupun yang mana? Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap potensi dan perilaku peserta didik. Misalkan itu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih di sini jawabannya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen peserta didik, menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Terserah teman-teman pilih yang mana, misalkan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam proaktif jawabannya. Kemudian yang kedua, aspek akuntabel. Sama kita pilih juga di sini indikator perilakunya, misalkan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kita pilih seperti ini. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih lagi di sini memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalkan saya pilih yang memenuhi janji komitmen terkait pekerjaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, aspek kompeten, kita pilih juga di sini sesuai dengan yang teman-teman inginkan, yang teman-teman lakukan. Misalkan menunjukkan penugasan kompetensi memadai dan melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan jawab, dan orang tua untuk saling belajar. Kita pilih yang ini misalkan. Kemudian jawabannya perwujudan perilakunya apa? Misalkan berikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian aspek yang keempat sama, kita pilih indikatornya di sini.
Misalkan menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Kemudian perwujudan perilakunya adalah berlaku adil setiap orang tanpa memandang kedudukan. Kemudian yang kelima, aspek loyal. Kita pilih indikatornya lagi, misalkan di sini memegang teguh moral, mematuhi perundang-undangan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru ataupun dan peserta didik dimanapun berada. Kita pilih yang ini misalkan. Kemudian bagaimana Anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan atau bersikap dan berlaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, di sini ada 7 aspek. Yang keenam kita pilih menyesuaikan diri secara tepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Kemudian perwujudannya menyesuaikan diri berbagai lingkungan kerja. Kemudian aspek kolaboratifnya apa? Kita pilih memberi kesempatan pada warga satuan pendidikan bekerja sama terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik. Kemudian perwujudan perilaku misalkan ini bersinergi dengan peserta didik, rekan jawab, atau mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia minta maaf. Kemudian misalkan kalau sudah selesai, bisa kita kerangkuman atau bisa kita simpan draft. Misalkan kita kerangkuman terlebih dahulu. Nah, ini rangkuman hasil yang kita rencanakan atau perencanaan kinerja kita. Kita cek di sini, bisa lihat semuanya. Misalkan ini tidak sesuai, ada yang mau diubah, tinggal kita klik tombol ubah. Jika ingin melanjutkan, kita tinggal klik lanjut dan ajukan. Nah, jika teman-teman selesai di sini, sudah tidak ada yang mau dirubah, silahkan klik lanjutkan, ajukan seperti ini. Kemudian, jika ingin menyimpan draft, kita simpan saja. Nah, di sini saya akan simpan terlebih dahulu. Saya mau cek lagi nanti, tapi nanti jika teman-teman sudah sesuai, tinggal teman-teman klik ajukan. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.